Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus. Ada sukacita memenuhi ruang hati kita bahwa pagi hari ini kita kembali diperjumpakan dalam menikmati persekutuan dengan Tuhan. Satu hal yang selalu kita yakini dan kita percayai bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, Pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah menyertai kamu sekalian. Amin. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan menurut Renungan Harian Toraya, edisi Kamis 8 Juli 2021, yang terambil dari Yohanes pasal 7 ayat 1 sampai 13. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Materaikanlah firman-Mu dalam loh hati masing-masing kami Tuhan, sehingga dimanapun kami berada, dalam situasi apapun yang kami hadapi, firman-Mu selalu menjadi petunjuk dan pedoman bagi kami, bagaimana seharusnya kami berjalan dalam kebenaran-Mu. Bersabdalah Tuhan, umat-Mu telah sedia mendengarkan firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Yohanes pasal 7 ayat 1 sampai 13. Yesus pergi ke Yerusalem untuk hari raya Pondok Daun. Sesudah itu Yesus berjalan keliling Galilea, sebab ia tidak mau tetap tinggal di Yudea, karena di sana orang-orang Yahudi berusaha untuk membunuhnya. Ketika itu sudah dekat hari raya orang Yahudi, yaitu hari raya Pondok Daun. Maka kata saudara-saudara Yesus kepadanya, "Berangkatlah dari sini dan pergi ke Yudea, supaya murid-murid-Mu juga melihat perbuatan-perbuatan yang Engkau lakukan. Sebab tidak seorang pun berbuat sesuatu di tempat tersembunyi, jika ia mau diakui di muka umum. Jikalau engkau berbuat hal-hal demikian, tampakkanlah dirimu kepada dunia." Sebab saudara-saudaranya sendiri pun tidak percaya kepadanya. Maka jawab Yesus kepada mereka, "Waktuku belum tiba, tetapi bagi kamu selalu ada waktu. Dunia tidak dapat membenci kamu, tetapi ia membenci aku, sebab aku bersaksi tentang dia, bahwa pekerjaan-pekerjaannya jahat. Pergilah kamu ke pesta itu. Aku belum pergi ke situ, karena waktuku belum genap." Demikianlah katanya kepada mereka, dan ia pun tinggal di Galilea. Tetapi sesudah saudara-saudara Yesus berangkat ke pesta itu, ia pun pergi juga ke situ, tidak terang-terangan, tetapi diam-diam. Orang-orang Yahudi mencari dia di pesta itu dan berkata, "Di manakah ia?" Dan banyak terdengar bisikan di antara orang banyak tentang dia. Ada yang berkata, "Ia orang baik." Ada pula yang berkata, "Tidak, ia menyesatkan rakyat." Tetapi tidak seorang pun yang berani berkata terang-terangan tentang dia, karena takut terhadap orang-orang Yahudi. Demikian firman Tuhan. Amin. Tema renungan kita ialah jangan mundur dalam menghadapi tantangan. Saudara, ketika menghadapi tantangan dalam kehidupan, kita sering berharap agar situasi yang kita hadapi berubah menjadi lebih baik. Kita sering berharap demikian
dan berdoa kepada Tuhan. Kita berharap sekiranya mungkin Tuhan campur tangan dan memberikan jalan keluar di tengah hidup yang terasa berat. Saat itu, Yesus menghadapi tantangan dan ancaman. Pertama, ada sebagian pengikut yang kemudian mengundurkan diri dan tidak mau mengikut dia. Bahkan saudara-saudaranya sendiri juga tidak percaya kepadanya. Kedua, ada beberapa orang Yahudi yang percaya secara terbuka dan berusaha membunuh dia. Ketiga, Hari Raya Pondok Daun. Pada hari raya itu, setiap laki-laki Yahudi harus datang ke Yerusalem untuk menghadap Tuhan. Padahal, Yerusalem bukan tempat yang aman bagi Yesus. Ini terbukti ketika pada hari raya itu, beberapa orang Yahudi mencari Yesus agar dapat menangkap dan membunuh dia. Lalu bagaimana sikap Yesus? Apakah ia mundur dan menyerah? Ternyata tidak. Dalam perikop selanjutnya, ditunjukkan bahwa Yesus tetap menjalankan tugas yang diberikan Bapa. Sekalipun ia tahu bahwa Yerusalem bukan tempat yang aman, Yesus tetap berangkat ke Yerusalem untuk mengikuti perayaan Hari Raya Pondok Daun. Saudara, sebagai pelayan Tuhan yang hidup pada masa kini, terkadang kita mengalami banyak tantangan dalam setiap kehidupan. Belajar dari kisah Yesus saat ini, kita pun diajak untuk menghadapi tantangan dan ancaman, bukan dengan takut atau mundur, melainkan dengan berani dan bijaksana agar dapat tetap melaksanakan tugas yang dipercayakan Tuhan. Jangan mundur, tetaplah percaya. Amin. Mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Berikanlah kepada kami hati yang kuat menghadapi setiap tantangan dalam menyatakan kebenaran dan kasih Tuhan dalam hidup ini. Buatlah kami bercermin pada sikap Yesus yang kami baca dan dengarkan. Banyak tantangan yang dihadapi, tetapi Yesus tetap kuat, tegar menghadapi setiap tantangan. Mohon Tuhan tambahkan iman bagi kami. Kami serahkan kehidupan kami hari ini kepadamu Tuhan. Semoga yang baik, yang Tuhan kenan, itu yang kami lakukan. Kami berusaha melakukan yang Tuhan kehendaki dan berusaha menyenangkan hati sesama. Lihatlah keberadaan umat-Mu. Mungkin ada yang sementara mengikuti ibadah ini yang sedang dalam keadaan bergumul karena sakit penyakit. Tuhan ajar untuk selalu tahu menaruh pengharapan kepada Tuhan. Yakinkan pada Tuhan ada kuasa. Jika Tuhan berkenan, berikan kesembuhan kepada yang sakit. Kami berdoa Bapa di sorga, bagi mereka yang mengalami pergumulan, masalah keluarga, masalah kesehatan, masalah biaya hidup, masalah mencari pekerjaan dan lain-lain, ingatkan umat-Mu selalu tahu membawa dalam doa kepada Tuhan. Kami berdoa Bapa di sorga, tetap Engkau menguatkan kami menjalani kehidupan keimanan kami di masa-masa pandemi COVID. Kami punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Kiranya semangat bersekutu selalu ada dalam hati kami. Selalu berharap semoga keadaan semakin membaik. Semoga COVID segera lalu daripada kami. Mereka yang mungkin mengalami isolasi mandiri, Engkau berikan semangat. Kuatkan dokter, perawat, relawan dalam membantu mereka yang sedang dalam keadaan sakit. Kami berharap
Sertai dan berkati keluarga kami, selalu berjalan dalam kebenaran Tuhan. Ingatkan kami menjadikan Tuhan di atas segala-galanya dalam kehidupan keluarga kami. Tetaplah Engkau menolong kami untuk tetap setia melakukan pelayanan, anggota jemaat, majelis gereja, pengurus OIG, setia melakukan pelayanan untuk Tuhan. Bapa di sorga, hadirlah dalam setiap kehidupan kami. Jadilah Engkau petunjuk dalam menjalani kehidupan kami. Kami akan berjalan menurut petunjuk-petunjuk Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Kami bawa dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita akan mengakhiri persekutuan kita dengan Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian persekutuan kita dengan Tuhan hari ini. Terima kasih kebersamaan kita dalam menikmati akan kasih Tuhan di pagi hari ini. Tetaplah setia berjalan dalam kasih Tuhan. Satu hal yang perlu kita ingat, Tuhan selalu ada dalam hidup kita. Salam sehat untuk semua.